ada yang pacaran. Nah, pendapatnya Ustadz tentang kasus-kasus pacaran di SMP itu gimana? Iya, begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Kepo-Kepo OSIS SMP Islam Rosenfikar. Hari ini kita sudah mengundang yaitu guru yang sangat kental dengan keagamaannya di SMP Islam Rosenfikar, yaitu beliau adalah Ustadz Nasiuddin. Ustadz, kira-kira nih ya, apa sih yang Ustadz rasakan selama Ustadz mengajar di Rosenfikar ini, dan kira-kira Ustadz udah mengajar di sini itu selama berapa tahun? Oke, terima kasih atas kesempatan ini ya. Kalau dihitung kira-kira Ustadz masuk itu insya Allah pada tahun 2008 ya. Ketika itu masih di SD, 2008 masih SD. Baru 2015 kita gabung di SMP. Ada beberapa, bahkan banyak nih yang kita dapat selama kita ngajar di sini. Di antaranya ya, di lembaga kita ini sangat peduli pada pengembangan SDM guru, sehingga siapapun yang kesempatan masuk ke sini pasti yang sangat beruntung karena banyak tempat belajar, banyak tempat mengasah kemampuan diri, sehingga semakin ke depan insya Allah apa yang tertera di peci Ustadz ini Rosen Fikir kan? Artinya apa? Ini adalah mengharapkan siapapun yang di sini punya pemikiran yang tercerahkan, Rosen Fikir. Maka sangat beruntung kita di sini bisa sama-sama belajar dan menempa diri. Gitu. Oke, berarti Ustadz masuk sini itu dari 2018 sebelum ada 2008. Oh, 2008 sebelum ada SMP. Ya jauh, belum ada SMP. Terus kenapa kok Ustadz dari guru SD terus bisa pindah ke guru SMP? Karena ketika yayasan memutuskan untuk membuat SMP, maka dibutuhkan beberapa guru senior untuk ditanam, artinya ditanam di SMP sebagai pemegang kendali, pemegang fondasi model pendidikan di SMP seperti apa. Maka alhamdulillah saya terpilih termasuk di tim itu di SMP bersama Bu Yuli dan ya bersama Bu Yuli gitu. Kan di SMP ini kan Ustadz jadi wakil keislaman ya. Nah, itu apa hal yang menyebabkan Ustadz itu tertarik buat jadi guru keislaman? Ya, ini terus terang, ini pertanyaan yang tidak saya sukai. Kenapa? Bukan, maaf, tidak ada gini. Hidup Ustadz itu kan tidak, hidup Ustadz itu mengalir apa adanya aja. Ustadz nggak pernah punya, ya pernah sih punya, cuma keinginan untuk seperti ini Ustadz enggak. Jalani aja, jalan. Terus tengah-tengah jalan ada amanah, ada kepercayaan. Selama saya merasa saya bisa laksanakan, saya pegang, saya laksanakan. Kok ternyata saya nggak mampu, ya sudah, saya bilang saya tidak bisa. Nah, dalam hal ini di keislaman yang mungkin pas kebetulan butuh orang seperti saya, gitu aja. Ya karena kita kalau punya ilmu kenapa kok nggak disalurin ke anak-anak buat amal di akhirat? Iya betul. Nah, memang gini, kalau di keislaman memang suatu keuntungan buat saya ya, karena memang satu di bidang itu saya tahu banyak hal, walaupun untuk sekedar tidak buahnya, tapi ada beberapa yang saya tahu dan itu bermanfaat untuk anak-anak semua sehingga bisa saya sampaikan pada anak-anak. Dan kebetulan saya sedikit banyak belajar tentang keislaman di pesantren seperti itu. Ustadz kan ini udah jadi guru di SMP ya. SMP itu kan masa-masa remaja tuh. Nah, itu kan mungkin banyak lah ya beberapa ada yang pacaran. Nah, pendapatnya Ustadz tentang kasus-kasus pacaran di SMP itu gimana? Iya, begini ya. Kalau kasus seperti pacaran kan bermula dari pandangan mata nih ya. Iya. Dari melihat, kemudian ada rasa tertarik, benar nggak? Ya kan? Lihat, tertarik, berlanjut. Nah ini artinya apa? Setiap orang yang bernyawa, yang sehat jiwa raganya, pasti punya rasa itu, ya kan? Pasti kita punya rasa tertarik sama lawan jenis. Entah karena apa kita tidak tahu, tapi yang jelas itu manusiawi. Apalagi di tahap-tahap usia kalian, ini memang masa-masanya kalian di masa itu ingin kenal lawan jenis lebih dekat dan sebagainya. Nah, cuman ini tugas kami ya para ustadz, bagaimana caranya kita bisa
mengawal sampai kalian semua ini untuk melewati masa-masa remaja ini dengan selamat. Ya, artinya apa? Artinya anak-anak kita tetap kita berikan pemahaman, pengertian tentang apa manfaatnya mengenal, apa manfaat dan bahayanya apabila menjalin hubungan katakanlah pacaran di usia SMP ini. Sehingga harapan kita dengan begitu anak-anak akan banyak pemahaman, oh ternyata sebaiknya jangan dulu. Nah, gitu. Wah, kayak Mbak Naila kesindir. Iya lah. Waduh. Enggak kan? Kesindir. Enggak. Artinya kan ini kan untuk kita obrolkan sama-sama. Barangkali ada manfaat buat yang lain di luar juga akan bisa jadi, ya kan? Oke. Sepentingnya kayak nggak melewati batas gitu yang sewajarnya. Betul. Artinya apa, Nak? Kita tahu lawan jenis kita kenal, kita suka sama dia, itu boleh, kita suka boleh. Yang nggak boleh itu setelah ada rasa suka itu kemudian berlanjut kepada hal-hal yang belum saatnya. Itu Nah, nggak terus boleh. Ustadz kan tadi kan kalau suka kan wajar. Nah, kalau biasanya kita suka kan biasanya pasti ada hasrat kayak ingin pacaran. Nah, terus cara mencegah itu tuh gimana? Oke, gimana ya? Menurut Ustadz sendiri. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan untuk anak-anak remaja usia kalian juga sih. Artinya pasti semua pingin apa yang dia cita-citakan tercapai kan ya. Termasuk salah satu kendala atau bahaya yang mungkin akan menghancurkan apa yang menjadi keinginan kita di masa depan adalah menjalin hubungan yang melebihi batas di usia-usia saat ini. Maka ya sebisa mungkin anak-anak harus bisa menjaga diri bagaimana caranya agar mengenal lawan jenis hanya sebatas teman saja, teman yang saling support, saling mendukung untuk tercapainya hal yang baik tadi. Jangan sampai lebih jauh, artinya apa? Jangan sampai melebihi hal-hal yang belum saatnya untuk dilakukan gitu. Nah, kalau Ustadz melihat kayak siswanya kayak berdua, tapi itu lawan jenis, itu tanggapan Ustadz bagaimana? Bukan hanya Ustadz ya, artinya seluruh ustadz pasti akan merasa janggal. Artinya ini hal yang belum benar. Ketika ada dua siswa-siswi berdua di tempat-tempat yang sepi, ini hal yang bagi ustadz sangat janggal. Pasti harus ada teguran atau diingatkan agar tidak melakukan hal seperti itu. Karena apa? Jika ada dua lawan jenis berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Tahu kan? Ya. Maka menyendiri jangan berdua, minimal bertiga, berempat, itu lebih aman dari gangguan setan. Jadi kalau Ustaz melihat pasti akan janggal, jangan sampai itu terjadi. Oke. Kan ini udah ada CCTV-nya, jadi kayak guru-guru bisa mengawasi lebih aman, lebih terkontrol ya. Betul. Memang dengan adanya CCTV di setiap lorong itu sangat memberikan kami para guru-guru rasa lebih aman untuk melepas kalian ketika di lorong-lorong itu. Ustadz Nasih melihat kayak siswinya tidak menutup aurat gitu di luar sekolah. Barangkali Ustadz pernah lihat ya, itu kayak gimana perasaan Ustadz? Tanggapannya Ustadz Nasih tentang itu. Kalau kita melihat pas jalan-jalan ya, Iya. pas jalan-jalan ke mana, keluar ke pasar. Kan kondisinya dia masih di sekolah SMP Islam Nusantara. Ya sangat kecewa. Ya, kecewa. Artinya apa, Nak? Artinya menutup aurat itu adalah kewajiban pribadi muslimah. Ya, artinya bukan kewajiban lembaga saja, tapi sudah kewajiban pribadi masing-masing. Artinya setiap muslimah wajib menutup aurat, dan kita sudah berusaha memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan akan manfaat dan bahayanya ketika kita menutup dan buka aurat. Nah, kok ketika menjumpai anak-anak kita di luar lepas aurat, ya tentu sangat kecewa. Ya kalau bisa ya harus bisa kita praktekkan baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat, tetap menggunakan tutup aurat. Ya minimal jilbab, pakaian panjang telah sudah cukup. Itu. Ya. Ustadz di sini tuh kan pakai metode yang doa ya. Itu metode yang doa itu metode yang seperti apa dan kenapa kok diajarkan di SMP ini? Oh iya. Kalau metode yang bu'a itu, nah, anak-anakku sekalian ya, itu metode baca Quran.
Metode itu kan cara ya. Artinya banyak cara orang bisa baca Quran. Salah satunya metode yambu'ah. Lah kenapa kok kita pakai yambu'ah di sekolah kita tercinta ini? Alasannya yang pertama nih, karena di metode yambu'ah ini satu ada pada aspek penekanan kemantapan makhraj. Pengalaman kan? Ya, aku kan. Ya, nek muni A kudu mangap, harus suara keras. Itu mantap makhrajnya. Yang kedua, bersuara lantang. Nah, ya benar juga suaranya harus lantang lah. Yang ketiga, nah, yang tidak kalah pentingnya, kita di yambu'ah ini dikenalkan dengan istilahnya musafahah. Apa itu musafahah? Itu kita menyamakan cara baca kita dengan cara baca guru-guru kita. Nah, di yambu'ah itu anak-anak, di yambu'ah itu setiap guru-gurunya itu sudah di diklat, sudah di training, sehingga mereka teman-teman para asatidz itu juga punya guru. Nah, ini yambu'ah. Jadi kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, terus ada mata rantai keilmuan sampai sambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di yambu'ah seperti itu. Tadi dari kita ya, kita berguru, para guru-guru kita berguru pada yang namanya Bayi Al-Bab. Nah, Bayi Al-Bab ini adalah penulis dari yambu'ah itu. Bayi Al-Bab itu muridnya, santrinya, putranya Bayi Arwani Kudus, ulama ahli Quran di Kudus pada masa itu. Jadi kita pakai yambu'ah karena adanya keterikatan mata rantai keilmuan guru-guru sampai sambung pada Rasulullah. Itu yang penting. Nah, Tapi ini berdasarkan cerita anak-anak ya. Kalau semisal Ustadz Nasih yang ngajar ngaji, anak-anak pasti bilang, loh Ustadz Nasih harus mangap, A-nya harus 3 gitu. Iya. Anak-anak pada cerita. Ya memang itu kita tanamkan supaya apa sih? Supaya pelafatan huruf itu jelas lah. Ya. Coba kalau ada orang ngomong misalkan jelas nggak? Enggak. Makanya kan butuh orang ngomong bahasa Indonesia harus terus jelas. Kita sudah sarapan, jelas kan? Nah, orang apalagi membaca Quran, huruf-hurufnya harus terpenuhi hak-haknya loh. Setiap huruf itu, ya kan? Kan setiap huruf punya hak yang harus kita penuhi, baik itu hak sifatnya, hak makhrajnya kita penuhi. Sehingga butuh suara yang keras, suara yang lantang, mulutnya terbuka. Itu. Oke, lanjut, yuk. Tanggapan Ustadz tentang murid yang kayak setiap ngaji itu kayak kenapa sih kok harus suara lantang, itunya kayak males gitu loh. Iya. Gimana tadi? Ini kayaknya awal-awal kita seperti ini. Enggak, aku doang Iya. Ustadz, Banyak, Mbak Naina Ustadz. juga Iya. termasuk ya Saya kan? juga pernah merasakan. Nah, memang begitu. Itu memang hal yang perlu kita luruskan untuk anak-anak kita juga. Kenapa sih harus bersuara lantang? Kenapa harus ngotot? Ya. Jawaban ini akan terjawab nanti setelah zaman besar. Kalau sekarang mungkin belum begitu merasakan apa manfaatnya. Nah, tapi ketika zaman saat ini bisa menjalani dengan baik, ikuti aturannya, mau bersuara lantang, mantap makhrajnya, insya Allah tahun-tahun ke depan kamu akan mendapatkan manfaatnya. Kita kira kalau yang sudah ini ya, dengan suara lantang tadi akan menimbulkan anak akan percaya diri. Orang baca Quran kalau nggak pede, iman lah, sayang ya. Baca Quran harus pede. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca itu didengar orang. Yang dengar dapat pahala kan? Nah itu diantaranya. Maka suarakan dengan suara yang keras dan indah ya. Tidak. Nah adapun ngotot atau bersuara lantang itu memang di awal-awal Vita ya. Vita dulu saya ketemu Vita, terus Vivi, siapa lagi kelompokku yang cerita tuh ya terus waduh nyatem kabeh iku. Nah, tapi alhamdulillah semakin sini sudah agak terbuka suara dan mulutnya. Oke, terima kasih untuk Ustadz Nasih penjelasannya tentang podcast ini dan SMP Islam Rosen Fikar. Ustadz juga terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga ada kesempatan lanjutan di waktu yang lain ya. Mohon maaf apabila saya
saya menyampaikan kurang jelas atau terbata-bata, ya mohon maaf atas semuanya. Terima kasih semuanya. Oke. Nah, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua atas penjelasan tentang keagamaan di SMP Islam Hasan Fikar ini. Kita berdua sama Ustadz Nasih ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi